Halo teman-teman, jadi di sini perkenalkan terlebih dahulu dari nama saya yaitu Muhammad Aldan Alzariki atau biasa dipanggil Aldan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa dan fakultas saya yakni Bahasa dan Seni. Dan prodi yang saya gapai pada saat ini yakni Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengobservasi terkait bagaimana penerapan nilai Pancasila di dalam objek wisata serta bagaimana kita bisa mengidentifikasi terkait nilai-nilai penerapan Pancasila yang mulai menyurut dari zaman ke zaman, serta bagaimana sih kita bisa menemukan solusi atas problematika tersebut. Oleh karena itu, simaklah video yang akan saya bawakan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Taman Ujung, atau dikenal juga sebagai Sukasada Ujung Park, adalah salah satu warisan budaya di Karangasem, Bali. Di balik keindahan arsitekturnya, tempat ini menyimpan cerminan nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam keseharian masyarakat dan wisatawan. Namun, di tengah arus wisata global, nilai-nilai itu juga menghadapi tantangan pergeseran. Oleh karenanya, mari kita telusuri satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terlihat dari penghormatan terhadap area suci di Taman Ujung. Pengelola mewajibkan wisatawan mengenakan selendang saat memasuki area tertentu sebagai bentuk penghormatan spiritual sejalan dengan filosofi Tridita Karana, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Namun, pergeseran nilai mulai terlihat. Sebagian wisatawan, terutama yang sekedar berburu foto, kurang memahami atau mengabaikan aturan berpakaian sopan dan etika di area suci ini. Konten media sosial kadang lebih diutamakan dibanding penghayatan nilai spiritual tempat tersebut. Solusinya, pengelola dapat memperkuat edukasi melalui papan informasi, pemandu wisata yang aktif menjelaskan makna spiritual lokasi, serta penegakan aturan berpakaian secara konsisten bagi seluruh pengunjung. Sila kedua tercermin dari keramahan masyarakat lokal dalam melayani setiap pengunjung tanpa membedakan asal maupun status sosial. Pemandu dan staf Taman Ujung memperlakukan wisatawan domestik maupun mancanegara secara setara dan manusiawi. Tantangannya, kesenjangan ekonomi antara pelaku wisata besar dan pedagang kecil di sekitar lokasi kadang menimbulkan ketidakadilan, seperti perbedaan akses terhadap lapak strategis atau pembagian keuntungan pariwisata yang tidak merata. Solusi yang bisa diterapkan adalah pemberdayaan pedagang lokal melalui koperasi wisata, regulasi tata kelola lapak yang adil, serta pelatihan pelayanan agar masyarakat sekitar turut menikmati manfaat ekonomi pariwisata secara berkeadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, tergambar kuat dari dua hal yang bisa kita lihat di Taman Ujung ini. Pertama, kediaman Raja Karangasem yang arsitekturnya memadukan gaya Bali, Eropa, dan Tionghoa dalam satu kompleks. Merupakan sebuah bukti nyata bahwa persatuan dalam keberagaman bukan hal baru bagi bangsa ini, melainkan sudah mengakar jauh sejak zaman kerajaan. Kedua, lapangan bendera yang berdiri di kawasan ini menjadi pengingat bahwa di atas semua perbedaan budaya dan latar belakang, kita tetap bersatu di bawah satu merah putih. Bendera itu bukan sekedar kain, ia adalah simbol ikatan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Namun, tantangannya adalah kesadaran akan makna persatuan ini kerap memudar di tengah arus wisata yang serba cepat. Pengunjung datang dan pergi tanpa benar-benar meresapi pesan persatuan yang tersimpan di setiap sudut tempat ini. Solusinya, edukasi sejarah dan narasi budaya perlu diperkuat agar setiap pengunjung pulang dengan pemahaman
bukan sekedar foto. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin nyata dari balai yang berdiri di kawasan Taman Ujung ini. Balai ini dahulu digunakan sebagai tempat musyawarah dan diskusi, ruang di mana suara rakyat didengar dan keputusan diambil secara bijaksana bersama-sama, bukan sepihak. Namun kini, nilai historis balai sebagai ruang musyawarah itu perlahan tergeser. Banyak pengunjung yang datang hanya untuk berfoto tanpa mengetahui bahwa tempat ini menyimpan tradisi demokrasi lokal yang jauh lebih dalam maknanya. Solusi yang bisa diberikan: pengelola dapat memasang papan informasi yang menjelaskan fungsi historis balai ini sebagai ruang musyawarah, sekaligus menjadikannya kembali sebagai tempat diskusi atau forum budaya agar nilai kerakyatan dan kebijaksanaan bersama tidak hanya dikenang, tapi juga dihidupkan kembali sebagaimana mestinya. Sila kelima tercermin dari akses Taman Ujung yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat untuk menikmati keindahan dan nilai sejarahnya. Tiket yang terjangkau menjadi salah satu bentuk keadilan sosial dalam akses wisata budaya. Namun, di sisi lain, distribusi manfaat ekonomi wisata yang belum merata antara pengelola besar dan masyarakat sekitar tetap menjadi tantangan keadilan sosial yang nyata. Oleh karenanya, perlunya kebijakan pembagian hasil wisata yang lebih adil, prioritas tenaga kerja lokal, serta pembangunan fasilitas yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah. Taman Ujung bukan hanya saksi sejarah Kerajaan Karangasem, tapi juga cerminan hidup nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Menjaga nilai-nilai ini di tengah arus pariwisata modern adalah tanggung jawab kita bersama, baik dari segi pengelola, masyarakat, dan setiap wisatawan yang datang.